Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang seperjuangan, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima laporan dari intelijennya bahwa akan ada penyerangan dari kaum kafir Quraisy Mekah sebagai balasan atas kekalahannya ketika di Badar, di mana waktu perang Badar umat Islam hanya sepertiga dari kekuatan musuh, tetapi musuh bisa diporak-porandakan, kemenangan berada pada kaum muslimin. Tentu saja persiapannya jauh lebih matang, baik dari personil tentara yang dikerahkan, amunisi persenjataan, perbekalan. Untuk menghadapi situasi genting ini, Rasulullah menggelar rapat terbuka. Hadirlah mereka yang terkait dalam pertahanan dan keamanan negara. Sebagai pimpinan rapat, Rasulullah memberikan pengantar dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Maka dimintalah pendapat dari peserta yang hadir. Pendapat pertama mengusulkan, "Ya Rasulullah, lebih baik kita bertahan di kota Madinah ini saja. Karena dilihat dari struktur kota, dari lorong-lorong yang ada, rumah-rumah penduduk, termasuk dengan potensi masyarakat yang ada, semuanya bisa dijadikan sebagai benteng pertahanan." Kemudian Rasulullah meminta lagi pendapat yang lain. Salah seorang anak muda dengan suara lantang, semangat menggebu-gebu, berpendapat, "Ya Rasulullah, sebaiknya kita maju ke Uhud. Bukankah Allah menjanjikan bagi yang syahid surga sudah menantinya?" Karena ada dua pendapat ini, dalam memutuskan rapat tadi, Rasulullah memakai sistem voting, dihitung suara terbanyak. Barangkali karena semangat anak muda tadi memberikan pengaruh kepada semua peserta rapat. Setelah dilakukan penghitungan suara, akhirnya mayoritas mereka memilih untuk menyongsong musuh di Bukit Uhud. Tragedi Uhud memang sangat memilukan. Putaran pertama kemenangan berada pada pasukan muslim. Tapi karena para penembak jitu sebanyak 13 orang yang telah disuruh oleh Rasulullah untuk tetap berada di benteng, jangan sampai ditinggalkan sebelum perang usai. Tetapi melihat musuh sudah lari kocar-kacir, harta sudah berserakan, mereka turun dari benteng dan ikut mengejar pampasan perang tadi. Rupanya ada musuh yang melihat bahwa benteng ditinggalkan, sehingga mereka berbalik arah dan menduduki benteng. Akhirnya tak sedikit korban yang jatuh. Dan yang sangat menyedihkan sekali, sebagian besar adalah mereka penghafal Al-Quran, termasuk paman Rasulullah sendiri, Hamzah. Bahkan Rasulullah pipi dan giginya tertusuk panah musuh sampai tersungkur. Bahkan ada sahabat yang histeris mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat. Bapak Ibu, saudara sekalian, perang usai, api padam puntung merasap. Timbul berbagai gejolak, reaksi, unjuk rasa, kritikan-kritikan, bahkan ada yang sampai menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah, mendiskreditkan Rasulullah, menfitnah Rasulullah. Kenapa? Sampai mengikuti kemauan anak muda yang masih mentah dalam peperangan, terutama yang dihembuskan oleh golongan munafik. Menghadapi situasi yang semakin gawat ini, Rasulullah mengambil langkah-langkah berdasarkan bimbingan wahyu. Ada beberapa tipe kepemimpinan yang diperlihatkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Sebagaimana ayat Allah, "Fabima rahmati minallahi linta lahum, walau kunta fazzun ghalizan qalbi lam faddu min haulik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah."
maka dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kamu berlemah lembut kepada mereka. Andainya kamu berlaku kasar, mereka akan semakin lari dari sekelilingmu. Maafkanlah kesalahan mereka, ampunkan mereka kepada Allah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Bertawakallah kepada Allah, karena Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Pertama, Allah menjelaskan bahwa ketika itu Rasulullah telah mengambil langkah yang tepat. Dia berlemah lembut, walaupun hatinya panas tapi kepalanya tetap dingin. Dia tidak menghabisi pihak yang menentangnya. Tidak hanya sekedar itu, meskipun mereka sudah bersalah, karena ada yang melanggar disiplin dan mereka tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, apalagi ada yang sudah mengkritik Rasulullah, fa'fuanhum, dimaafkan oleh Rasulullah. Bahkan di atas itu wastaghfir lahum, didoakan lagi oleh Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa orang yang telah berbuat salah kepadaku, ya Allah. Wasawirhum fil am, ada lagi yang lebih hebat, diajak mereka untuk bermusyawarah. Kalau ada kepentingan-kepentingan menyangkut kemaslahatan bersama, persoalan bangsa dan negara, Rasulullah merangkul pihak oposisi. Dia tidak memperbanyak lawan, tetapi Rasulullah memperbanyak kawan. Bukankah hari ini negeri kita sedang dilanda oleh berbagai krisis, bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Contoh konkret, ketika diajukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ketika dibuka keran memberikan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, mereka menyambut antusias, terutama yang disponsori oleh Majelis Ulama Pusat sampai ke provinsi, sampai ke daerah, tambah lagi organisasi kemasyarakatan yang besar seperti Muhammadiyah, NU beserta satelit organisasinya, tambah FPI, tambah FKPPI, dan banyak lagi yang lain. Pada umumnya mereka mengkritisi dan menolak. Kenapa? Karena menurut pantauan mereka ini sangat mencemaskan sekali. Dasar negara Pancasila akan dijadikan Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila, yang intinya akan menghilangkan nilai-nilai ketuhanan yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat banyak. Seyogianya lah ini mendapat perhatian dari penyelenggara negara ini, apakah eksekutif, apakah legislatif. Untuk sementara situasi sudah bisa diredam. Pemerintah sudah mengatakan akan menunda pembahasannya. Tetapi harapan sebagian besar rakyat ini tidak hanya sekadar ditunda, tapi dibatalkan. Kalau memang ini keinginan bersama, alangkah lebih baik itu yang diikuti, sebagaimana yang juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dia begitu peduli dengan pendapat rakyat banyak. Kemudian, iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan, kalau sudah disepakati, kalau memang sudah itu kehendaknya, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.